Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Galeri Tutorial. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan channel ini adalah channel yang berisi tutorial seputar Microsoft Office Word. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tutorial penggunaan awal dari sebuah Microsoft Office Word. Yang sekarang yang saya gunakan adalah Microsoft Office Word seri 2019. Intinya sebenarnya sama, hanya saja ada mungkin sedikit perbedaan tempat dan letaknya, tapi intinya sama. Nah, seperti ini, mungkin ini adalah tampilan awal jika Anda membuka sebuah Microsoft Office Word. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau untuk dokumen awal, ini blank dokumen. Ada blank dokumen, ini adalah dokumen kosong, dan kalian juga bisa memilih. Ada template-templatenya, bisa juga kalian download secara online, ada banyak templatenya. Template ini adalah sudah sesuai dengan yang ada di sini. Jadi artinya jika kita menggunakan template ini, maka kita tinggal isikan. Oke, saya buka yang blank dokumen kosong ya, dokumen baru. Oke. Tampilannya dokumen seperti ini. Jadi Microsoft Word ini gunanya untuk mengetik ya, membuat sebuah surat, membuat sebuah dokumen, membuat makalah, skripsi atau apapun itu ya. Intinya yang berhubungan dengan pengetikan. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Nah, di sini adalah dasar sekali ya. Saya mulai dari dasar. Oke, saya langsung ketikkan di sini. Cara belajar membuka dan mengoperasikan Microsoft Office Word. Seperti itu. Ya, jadi tinggal diketikkan biasa. Untuk pindah ke bawah tinggal di enter pada keyboard, tekan tombol enternya. Di sini saya akan jelaskan yang umum, yang sering-sering sekali digunakan dalam penggunaan Microsoft Office Word. Ya. Yang pertama, ya, ini ya di menu ini. Ini di toolbar atau di menu bagian font. Ya, di font ini ada B, I, U, ada body Calibri 11 dan seterusnya. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama ini cara kita ngeblok ya, cara kita memblok sebuah teks. Kenapa? Karena untuk merubah sebuah teks ini harus kita blok dulu. Ya, kita blok. Kalaupun tidak kita blok ya kita meletakkan kursor di sebuah kata itu. Contohnya ini ya, saya letakkan kursor di cara. Ya, maka yang akan berubah nanti hanya kata cara. Ya, contoh kata cara ini akan saya tebalkan. Ya, ini saya besarkan dulu. Kata cara akan saya tebalkan jadi B. Ya, maka yang tebal hanya cara. Kemudian membuka saya buat miring, itu yang berubah hanya membuka. Nah, untuk supaya berubah semua maka diblok. Cara bloknya klik di sini, tarik seperti itu. Atau kalau mau blok semua, tunjuk ke sebelah kiri sampai mouse ini muncul tanda panah seperti itu, miring ke kanan, tinggal klik. Itu. Nah, ini biasanya ada langsung gambar seperti ini ya, toolbar seperti ini. Jika ini tidak muncul, tidak apa-apa. Ini intinya ini sama ya, yang muncul di sini sama dengan yang di atas ini. Ya, ini B ini untuk tebal ya, menebalkan. Yang I untuk miring, U untuk garis bawah ya, U untuk garis bawah ya. Bentuk garisnya pun bisa kita pilih, bisa putus-putus garis 2 ya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian masih tetap kita blok. Di sini ada ini ya, Calibri body, ini adalah font, bentuk tulisan
Ya, kita mau rubah bentuk tulisannya seperti apa, misalnya seperti ini. Gitu. Kemudian ini untuk besar kecilnya, ya, besar kecilnya tulisan atau teks, seperti itu. Lalu ini untuk mewarna A, ada A, font color, ya, ini untuk mewarna teksnya. Kemudian kalau ini AB ini untuk mewarna belakang teks, ya, mewarna di belakang teksnya. Bisa juga ditarik seperti itu. Nah, kemudian sudah itu, lalu ini ada A naik, ini untuk membesarkan, sama dengan ini ya. Maka begitu diklik yang ini, yang A naik ke atas, increase dengan decrease. Kalau yang increase ini menambah, ini tambah 28, maka ininya tambah besar ya. Kalau ini yang saya klik yang sebelahnya, maka dia mengecil. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa jika tidak kita blok, maka yang berubah itu hanya pada teks yang ada kursornya. Kursornya berada di teks yang mana, maka yang itu yang akan berubah. Nah, untuk merubah secara banyak itu tinggal kita blok seperti ini ya, seperti itu. Baik, kemudian ini untuk merubah menjadi huruf besar atau huruf kecil ya, huruf besar atau huruf kecil, atau huruf besar semua, kapital kecilnya. Oke, saya blok juga ini dulu. Saya rubah tulisannya menjadi Times New Roman supaya gampang kelihatan bedanya. Fontnya saya rubah menjadi 14. Ini ya. Saya pilih yang pertama ini ya, sentence case. Sentence case itu normal ya, normal. Saya ulangi, ini, huruf besar di awal kalimat. Ya, ini. Jadi cara belajar membuka dan mengoperasikan Microsoft Office ini yang besar hanya di C, huruf C. Saya pilih lagi lowercase, maka semuanya huruf kecil. Semuanya huruf kecil. Saya pilih lagi uppercase, ya, semuanya berubah menjadi huruf besar. Lalu capital H word, ya, ini berubah menjadi huruf besar di awal kata. Ya, ini 1, 2 dan seterusnya. C, B, M ini huruf besar di awal kata. Ya, kemudian toggle case. Nah, ini huruf kecil di awal kata. Tiap awal kata itu hurufnya kecil. Oke, saya buat lowercase seperti itu. Kemudian yang ini, nah, ini clear formatting. Ini berfungsi kalau kita mengambil dokumen, mengambil data, copy paste dari internet. Ya, misalnya dari internet kita ambil, kita copy, pastekan di di Microsoft Word, itu biasanya formatnya berubah ya, tidak sesuai. Jadi kita clear formatnya ya, di clear formatnya, di blok, kemudian pilih ini. Nah, itu akan berubah formatnya. Itu untuk merubah format yang ada dari Microsoft dari internet ke Microsoft Word. Oke, yang berikutnya misalnya nama siswa Andi, Budi, Dani, Rani, Irwan. Ya, ini ada nama siswa seperti ini. Ini akan kita buat menjadi simbol atau kata atau nomor. Caranya mudah, tinggal kita blok. Ini kita blok ya. Kemudian pilih ini. Di sini ada ini ya. Nah, ini untuk bullet. Bullet ini untuk simbol. Ya, simbol yang seperti ini atau seperti ini, terserah. Kemudian yang di sini ini ada nomor. Oke, saya coba pilih yang simbol. Simbolnya seperti ini ya, kita ganti juga bisa simbolnya, macam-macam simbol.
atau bisa juga kita rubah menjadi angka. Ya, angka itu di sebelahnya adalah numbering. Ini ya, bisa kita rubah menjadi angka. Angka atau berupa abjad ABC atau berupa Romawi juga bisa. Ya, seperti itu. Kemudian yang di sebelahnya ini angka bertingkat ya, level ya, bertingkat. Contohnya ya, ini ya, kemudian saya pilih ini. Misalnya di sini kakak ya. Ya, seperti ini ya, 1-1. Ini kalau terlalu banyak berarti formatnya yang dirubah ini. Ya, intinya untuk bertingkat seperti itu. Ya. Untuk menggeser ke kanan, ya, untuk menggeser ke kanan itu tekan Ctrl M. Pada keyboard Ctrl M. Ya, seperti itu. Ya, itu 1, 1, 2 untuk bagian lah, untuk bagian atau sub bagian dari 1, 1, 2. Sini misalnya adik dan seterusnya. Itu. Kemudian ini pada bagian bawahnya ini untuk paragrafnya, tulisannya itu rata rata kiri, rata tengah, kanan, atau justify kanan kiri. Contohnya begini. Ini kita blok, ini kita rubah ya, kita hilangkan. Oke, ini adalah rata kiri, kita blok rata kiri, ini tengah, berada di tengah kertas, ini kanan, berada di kanan kertas ya. Kalau yang ini justify, ini kanan kiri. Dia berfungsi kalau ada teks banyak teksnya, banyak tulisannya, bisa dijadikan kiri dan kiri dan kanan menjadi rata. Oke, berikutnya ini adalah untuk paragraf ya, paragraf. Paragraf ini untuk spasi ya. Spasi 1, 1,5 itu yang umum digunakan, dan spasi 2. Tapi terserah kita mau menggunakan yang mana. Contohnya begini. Ini antara baris 1, baris kedua, ini kan panjang, jaraknya terlalu jauh ya. Saya bikin spasi 1. Nah, spasi 1 ini jaraknya masih seperti ini. Kemudian ini spasi 2, spasi 1,5. Nah, spasi 1. Nah, spasi 1 ini masih terlalu jauh jaraknya masih terlalu jauh. Untuk mendekatkan lagi, untuk menghilangkan memang 0 spasinya, spasi 1 benar-benar spasi 1, klik ini, kemudian ini di bawahnya ya, ini ada tulisan remove before after paragraph. Nah, ini yang diklik ya. Saya perhatikan ini ya, ini jauh. Kalau saya menuju ke remove space ini, itu menjadi pendek, menjadi dekat spasinya ya, seperti ini hasilnya. Itu yang lain pun bisa ya, kita blok, pilih remove space after paragraph. Itu baik. Yang berikutnya setelah itu, kemudian ini ada decrease indent dan increase indent. Ini untuk menggeser, untuk membuat paragraf baru ya. Ini kalau kita pilih yang ini, dia bergeser ke kanan. Kalau di keyboard biasanya dengan menggunakan tombol tab, tab seperti itu. Kalau yang ini decrease, itu bergeser ke kiri ya, seperti itu. Kemudian ini ya, ini untuk mewarna ya. Bedanya dengan yang tadi, dengan yang ini, kalau yang ini itu hanya di sebatas teks ya, sebatas di belakang teks, itu di belakang teks. Tapi kalau yang ini satu baris
Ya, ini satu baris full. Begitu, itu bedanya. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya menu home sudah. Kemudian kita pindah ke menu ini copy paste. Copy paste itu yang sering sekali digunakan. Ya, cara copy paste. Jadi di blok mana yang mau di copy. Misalnya kata siswa. Kita blok kata siswa ini, kemudian pilih ini copy, atau kalau di keyboard tekan Ctrl C. Tekan tombol CTRL, kemudian tetap ditekan, ditahan, tekan tombol C. Nah, itu sama dengan ini, ya. Sama dengan ini ya, copy, cut, paste. Copy, kemudian letakkan di mana, mau di copy di mana, disalin di mana. Misalnya saya letakkan di sini. Setelah itu pilih paste atau Ctrl V. CTRL V itu. Kemudian ini ada gambar gunting. Gambar gunting artinya cut. Bedanya kalau cut itu memotong, hilang. Jadi kata siswa ini akan saya cut. Di blok dulu, kemudian pilih gambar gunting. Kita cut. Nah, yang di sini hilang. Akan berpindah ke sini. Misalnya saya paste. Itu bedanya antara copy dengan cut. Kalau cut itu memotong, hilang. Kalau copy menyalin, menggandakan, memperbanyak. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya masuk ke menu insert. Menu insert. Nah, pada menu insert ini insert artinya menambah. Menambah apa? Ya, di sini contohnya pada menambah ini ada tabel, ya, menambahkan tabel. Kemudian kita bisa menambahkan gambar atau mengambil gambar, ya, mengambil gambar dari HP atau dari komputer, kita masukkan ke Microsoft Word. Nah, kalau ini shape ini berupa bangun, ya, bangun datar, ya, atau berupa istilahnya ya, garis yang berbentuk seperti itu. Oke, saya contohkan saja supaya lebih jelas. Yang pertama, ini sudah ya, ini kita hapus. Untuk menghapusnya kita blok semuanya, Ctrl A, ya, kita blok semuanya, kemudian tekan delete. Itu untuk menghapus. Ya. Kita coba buat tabel, ya, insert tabel. Nah, insert tabel ini, begitu kita klik insert tabel, ini muncul seperti ini. Ini tinggal kita mau bikin yang berapa kolom dan berapa rows. Yang perlu diingat di sini adalah ini ada tulisan 1x1, 2x1, 3x1. Nah, ini maksudnya kalau ke samping kanan ini kolom, ya, ke kanan. Yang ke bawah ini namanya rows. Oke, saya coba contohkan misalnya 5, 3. Ya, 5 kali 3. Jadi 5 ke samping, 3 ke bawah. Seperti itu. Ya, ini. Kemudian untuk pembahasan tabel itu ada pembahasan sendiri, ya. Silakan nanti bisa dicek di link deskripsi atau di videonya. Silakan dicek pembahasan tabel, ada pembahasan tersendiri bagaimana membuat tabel, formatnya dan seterusnya, itu ada pembahasan tersendiri. Karena itu kalau dibahas panjang, ya, panjang. Oke, baik. Yang berikutnya di menu insert yang berikutnya picture. Ini ya, picture. Ini picture untuk memasukkan gambar. Ya, memasukkan gambar. Pilih picture this device. Ya, itu kita mengambil foto atau gambar yang ada di komputer. Ini misalnya saya ambil gambar ini. Ya, ini gambarnya. Kemudian untuk mengecilkan, kita tunjuk, arahkan kursornya, mouse-nya ke bagian sudut pojok, ya. Di sini juga bisa di pinggir, pokoknya yang ada titik-titik ini, ya, ada titik-titik ini kita arahkan
mouse-nya ke situ, itu akan muncul tanda panah, dua panah kanan kiri. Kalau di samping kanan kiri itu untuk mengecilkan ke kanan ke kiri. Ya. Kalau di bawah, atas bawah, mengecilkan atas bawah. Kalau di pojok itu kanan kiri atas bawah itu satu paket. Ya, kita kecilkan dengan posisi yang sama. Nah, kalau yang ini kan bisa saja terlalu panjang atau apa. Nah, tapi kalau pas di pojok, baik itu pojok atas maupun pojok bawah, itu gambar yang diatur, nah, itu posisinya ukurannya tetap. Untuk memindahkan tinggal ditarik aja di tengah, muncul tanda panah 4 panah seperti itu. Ya, muncul tanda 4 panah, tinggal kita tarik. Kemudian ini untuk gambar, ini yang perlu diperhatikan adalah formatnya. Format gambar itu seperti apa? Begini. Klik di gambarnya, ya jangan klik luar, klik di gambarnya sampai dia muncul tanda bulat-bulat kecil seperti ini. Kemudian kalau ada logo seperti ini bisa masuk di sini, lewat sini bisa. Kalau tidak ada ini, nah, langsung masuk ke sini. Diklik ini ya, diklik gambarnya. Itu nanti muncul ini format picture. Nah, pada pilihan format picture di sini wrap text. Nah, di wrap text ini ada banyak pilihannya. Pilih yang in front of text. Itu yang mudah untuk digeser-geser, dipindah-pindah. In front of text. Nah, in front of text. Ada juga pilihan yang lain. Nah, pilihan square. Ini tetap juga bisa dipindah, digeser. Hanya saja nanti saat ini berada di dekat atau dicampur dengan teks yang banyak, ini formatnya akan berbeda. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya memasukkan gambar pada teks yang banyak, ya, bisa dipilih formatnya ada di sini. Ya, formatnya ada di situ. Oke, seperti itu. Baik, lanjut lagi, masih di menu insert. Kita masuk ke shape. Ya, shape ini, misalnya saya pilih kotak. Cara buatnya, klik tahan, di drag ke kanan, samping kanan, tahan, tarik ke bawah. Itu cara membuatnya. Saya ambil lagi, ini ada banyak, contohnya segitiga. Saya klik segitiga, klik, tarik ke kanan, tarik ke bawah. Ya, tarik ke kanan bawah. Cara membesarkan, mengecilkan sama. Ya, membesarkan dan mengecilkan sama, tinggal di tarik saja. Seperti itu. Kemudian masih di menu insert, ya, di menu insert di sini ada lagi icon. Nah, kalau icon ini tunggu prosesnya. Icon sama dengan simbol, ya, simbol-simbol seperti ini. Ada simbol hewan, simbol apapun sama itu ya. Tinggal diklik mana simbol mana yang mau dipilih. Kemudian ini ya, pilih insert. Ada 3. Di sini ada 3 simbol tadi yang dipilih. Kemudian akan di insert. Ya, ini. Jadi ada 3 simbol yang terpilih. Seperti itu. Oke, berikutnya masih di insert. Kemudian di sini untuk membuat grafik, yang membuat grafik, ya, ini untuk membuat grafik. Ya, pembuat grafik ini nanti ada cara tersendiri ya. Ini pembahasannya juga ada pembahasan tersendiri karena panjang pembahasannya. Seperti itu. Kemudian ada lagi untuk membuat tulisan yang 3D atau tulisan yang bermacam-macam. Ini menggunakan word art. Word art ya, kata artistik seperti itu ya. Ya, ini bentuknya macam-macam seperti ini. Ya, nanti bisa dipilih. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, setelah dipilih itu muncul teks. Kita masukkan teks di sini. Your text here, misalnya Microsoft Word.
Ya. Teksnya atau fontnya bisa kita pilih. Ya, di sini fontnya terserah mau dipilih font apa, itu saja. Kemudian besarnya, size-nya mau ditebalkan atau miring. Ya. Setelah itu di OK. Ya, jadilah seperti ini. Nah, ini formatnya ini sama dengan format di gambar. Ya, ini untuk bisa dipindah, digeser-geser itu harus kita format di gambar, format gambar. Formatnya diklik word art-nya yang sudah kita ketik, kemudian masuk di menu word art di atas ini ya. Ya. Dan menu ini akan muncul kalau ini diklik. Kalau ini tidak diklik, ya, itu ya, tidak muncul. Menunya tidak muncul. Jadi harus kita klik, maka menunya word art muncul, kemudian kita klik. Nah, lalu dipilih formatnya, wrap teksnya di sini. Ya. Kita pilih in front of text, in front of text ya. Nah, maka bisa dipindah-pindah, menyesuaikan. Bentuknya pun bisa kita rubah jadi seperti ini, ya, seperti itu. Oke, di insert mungkin cukup untuk insertnya. Ya, seperti itu. Dasar-dasar daripada Microsoft Office Word. Untuk pembahasan lebih detail di Microsoft Office Word nanti bisa silakan masuk ke video-video yang sudah dibahas di materi-materi per bab. Ya, materi tabel, materi format teks, cara membuat surat dan lain sebagainya. Oke, demikian sekilas dasar-dasar penggunaan Microsoft Office Word 2019. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share, bagikan kepada teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan tutorial seperti ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng, tombol lonceng untuk tetap bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.